Mari kita berdoa, memohon kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala memberkahi majelis ini dan diberikan pemahaman yang benar, yang lurus, yang rushed, em, agar membimbing kita pulang dengan selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, sahabat-sahabat, kita menjelang di penghujung tahun 2024. Masya Allah, nggak kerasa ya. Sebentar lagi kita jelang 2025. Rasanya banyak aspek di kisah Adam alaihissalam yang belum kita coba untuk telaah tentang makna Habil Qabil, misalkan ya, bagaimana konflik mereka, Adam alaihissalam sebagai orang tua, gitu ya. Eh, Rasanya tahun depan kita masih harus lanjut sebentar tentang Adam alaihissalam. Semoga Allah Ta'ala memberikan sebuah pemahaman yang baru gitu ya. Nah, hari ini karena kita adalah pertemuan terakhir di tahun 2024 ya. Jadi nanti saya akan mengundang sahabat-sahabat untuk memberikan kontemplasi gitu ya di dalam setahun ini, setidaknya bekal lah, oleh-oleh dari perenungan dari, ya, kita ngaji, ada yang sudah 8 tahun ngaji bareng ya. Sejak 2016, Masya Allah, sampai sekarang. Eh, apa makna 2024 buat sahabat-sahabat gitu ya. Ini buat saya ini adalah tahun turbulensi. Alhamdulillah, dulu dari awal Mursyid udah mengingatkan 2024, ingat ya, siap-siap ya, ini tahun turbulensi. Wah, bener-bener goncangan. Alhamdulillah, tapi baik-baik aja tuh, maksudnya ya masih seturbulens-turbulensnya kita ya, relatif tidak ada di daerah perang ya. Itu bukan, ya, masalah kita tuh relatif ringan gitu loh, dibanding, makanya kata Rasulullah gini, bandingkan dengan orang yang dalam keadaan lebih susah. Kalau saya ini sedang musim dingin di Eropa, hari ini 4 derajat, kayak di, kalau mau keluar tuh kayak di kulkas gitu ya. Terus kalau kita nggak punya rumah atau homeless, ya bisa mati itu. Ya setidaknya mensyukuri, oh, ada tempat berteduh. Nah kayak gitu-gitu tuh kita nggak suka, nggak kepikir ya. Kadang-kadang sampai nikmat itu dicabut. Nah, kisah Adam alaihissalam, sahabat-sahabat, adalah kisah kita semua. Karena kita Bani Adam, keturunannya Adam alaihissalam. Kisah tentang bahwa kita berasal dari langit sana, gitu ya. Sesuatu yang diberikan informasinya oleh Allah Ta'ala di dalam surat Al-A'raf ayat 172 tentang sebuah kesaksian di alam alastu, alam persaksian. Siapa yang bersaksi di situ? Yang mengucapkan ketika Allah Ta'ala bertanya, alastu birabbikum, anfus-anfus. Jadi nafs-nafs kita, jiwa-jiwa kita, dulu jiwa yang dari awal sampai akhir penciptaan ya, jiwa yang mungkin jiwa cucu kita yang belum turun ya di tahun sekian, tapi jiwanya sudah ada. Jiwa orang terakhir yang akan dilahirkan di muka bumi ini sebelum kiamat kubro itu sudah ada, cuma belum turun. Nah, nanti nih ya kan, hari ini ada yang melahirkan. Nah, itu jiwa-jiwanya ada yang hamil 120 hari, ditiup si jiwa-jiwa itu masuk ke dalam janin di dalam rahim ibunda. Nah, itulah kisah kita turun ke bumi. Seperti halnya Adam alaihissalam yang harus menemukan pasangan sejatinya, yaitu Hawa, Siti Hawa, dan harus terpisah. Ada yang mengatakan 1000 tahun itu mirip dengan angka 1000 bulan gitu ya, 1000. Jadi ada bahwa ada suatu kebaktian tertentu yang harus ditempuh sebelum kita menemukan pasangan sejatinya. Dan pasangan itu bukan, tidak hanya sekedar yang berwujud manusia ya, tapi pasangan amal soleh kita apa? Itu harus ditempuh dengan sebuah perjalanan suluk. Jadi setiap kita harus menemukan pasangan amal solehnya apa. Amal soleh yang utama, amal soleh tardohu, sesuatu yang diminta, diajarkan oleh Allah Ta'ala ini, doa ini kalau usia 40 tahun ke atas gitu ya.
harus fokus kepada mensyukuri nikmat, gitu kan? Kan gitu doanya, doa di surat Al-A'qaf ayat 15. Ya auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, an ashkura nikmataka lati an'amta alayya. Jadi mensyukuri nikmat. Jadi udah fokusnya itu udah semua hal disyukuri. Kalau udah 40 ke atas itu harus sudah mahir begitu. Syukur, dalam syukur pasti akan membutuhkan sebuah kualitas penerimaan. Bagaimana orang bisa bersyukur kalau tidak menerima takdirnya? Nah, jadi bersyukur itu tidak mudah, butuh kesabaran. Bersyukur itulah yang diminta di dalam sholat ihdinas syiratal mustaqim. Itulah jalan kebersyukuran. Ketika kita mensyukuri sesuatu, kita sedang berada di syiratal mustaqim. Di situ nikmat kita akan sangat berlimpah. Makanya syiratal mustaqim dikatakan dalam surat An-Nisa ayat 69 adalah jalan orang-orang yang seminimalnya orang yang beramal saleh, as-salihin. Ya, ada 4 golongan yang ada di Siratal Mustaqim. Nabi-nabi, sidikin, syuhada, as-salihin. Siratal ladzina an'amta alaihim disebut gitu kan. Itu adalah jalan orang-orang yang diberi nikmat. Nah, kita sudah belajar nikmat, definisi nikmat menurut Allah Ta'ala adalah sebuah pengaturan hidup yang ya kita berserah diri sama dia. Bukan agenda kita. Bukan nikmat versi kita. Kalau nikmat versi kita itu cenderung hawa nafsu. Saya pengen pasangan yang ini, pengen kehidupannya warnanya begini, ya, pengen rumahnya yang kayak gini, gitu, pengen mobilnya yang kayak gini, gitu kan. Hawa nafsu dan itu dipengaruhi oleh macam-macam, oleh tren zaman itu, oleh waham dari orang tua dan sekitar, waham tentang oh yang namanya sukses, hidup itu mesti kayak gini. Kalau nggak begitu, dibilang kurang keren, kurang sukses. Jadinya cemberut kalau nggak dapat apa yang dia minta. Padahal sudah minta sama Allah katanya gitu. Sementara kata Allah kalau aku kasih itu, wah kamu bakal ya lupa zikir. Tapi dia nggak lihat itu yang dia pengen adalah statusnya di mata manusia mesti tinggi. Menurut versi dia, padahal belum tentu tuh dia dapat apa yang didapat itu kemudian membuat statusnya tinggi di mata manusia. Kalaupun seakan-akan manusia memuja dia gitu ya, bisa jadi itu hal yang superficial ya. Dulu saya pernah dapat posisi tinggi di rumah sakit gitu ya. Wah, semua ya Mbak Dini ya. Terus saya pernah jadi direktur rumah sakit. Itu orang merubung kayak laron. Apalagi kalau lebaran, semua menjilat-jilat karena pengen dapat proyek, ya kan? Tender susu lah, obat lah ini. Wah, medrep tuh ngantri gitu. Weekend tuh mau kemana dong? Mau kemana? Hah? Waduh, ya. Begitu udah. Iya, sepertinya wah, they want me. Tapi mereka hanya mengingin it, ini aja, cuma bisnis. Begitu mereka anggap tidak mendatangkan keuntungan, boro-boro nanya, ya kan? Ya begitulah dunia, begitulah gitu ya. Nggak usah kaget. Kebanyakan orang berteman karena mereka melihat ada sesuatu yang bisa didapat dari kita. And it's okay, cuma kitanya aja yang mesti paham, biar nggak sakit hati, gitu. Ya, jadi dunia akan selalu menarik kita sama-sama kan ini dunia ilusi ya. Dan Allah memberi kuasa kepada iblis dan bala tentaranya untuk menipu manusia. Oleh karena itu dia langsung declare di dalam Al-Quran. Aku akan mendatangi mereka dari depan, belakang, kiri, dan kanan. Dan kau akan mendapati sebagian besar dari mereka tidak bersyukur. Begitu kalimatnya. Kan iblis sudah bilang begitu karena dikasih kuasa sama Allah. Nggak mungkin kalimat itu disematkan di Al-Quran kalau tanpa izin Allah. Benar nggak? Siapa yang kasih kuasa iblis kayak begitu? Ya Allah sendiri. For a reason. Untuk ujian bagi mereka-mereka yang ikhlas nggak? Jadi kuncinya memang ikhlas. Kita tuh mau cari apa? Kita udah di ujung ke sini dibawa, mesti balik kan? Everybody go home. Setiap kita akan pulang, sahabat-sahabat. Gerbang pulang pintunya itu kematian.
Siapa yang bisa menjamin aku akan hidup 1000 tahun? Nggak ada. Semua bakal mati kok. Nah, pengajian gini tuh ya, pengingat buat kita semua bahwa ayolah, apapun kondisi kehidupan kita, konflik yang tengah kita hadapi, seberat apapun rasanya ujian hidup, kalau ingat mati mah jadi tiba-tiba, cus, kecil semua itu. Beneran. Mau ditinggal ini, beneran, bener nggak? Itu the power of zikrul maut loh. Apa sih? Coba, worst case scenario dalam hidup kita. Justru yang khawatir itu setelah mati gimana gitu loh mestinya. Lah aku piye, aduh. Sementara one way ticket gitu loh sahabat-sahabat. Coba sekarang, Nel kamu dikasih, Nel ke Amsterdam ya besok malam ini ke Cengkareng. Nah, pasti sibuk. Wah, wah bekal. Nah, kopernya gede gitu ya. Karena berapa lama tes? Sebulan. Oke, wah langsung bawa oleh-oleh. Ya, Nel. Itu tapi pakaiannya pasti banyak. Nggak mungkin cuma backpack kecil. Ya, karena dia pikir, oh, waduh sebulan ternyata. Duit bawa berapa? Wah, kan? Sebulan. Harus sebulan. Di alam barzakh. Berapa lama kita nunggu di sana? Baru alam barzakh. Mahsyar menunggu yaumil hisab. Nah, kita kadang lalai ya membuat persiapan itu. Nah, pertemuan kayak gini tuh mengingatkan kita kembali. Ayo, udah bener nggak persiapannya? Kita bakal mati nih. Hati gimana? Ini harus 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 selamat masuk ke alam barzakh. Karena di situ begitu kalau kita harus harus salim, harus bersih seperti seminimalnya seperti kita lahir dulu bayi. Itu tahapan pertama suluk. Seminimalnya balik lagi modal. Bayi kita lahir dulu dari rahim ibu. No matter ya, terserah orang tuanya kayak gimana, sebejat apapun, namanya bayi mah fitrah. Semua punya nur iman, kolbunya bercahaya. Makanya nggak ada bayi yang nyebelin. Semua itu cuk. Apapun kondisinya, wah seneng kalau ngurus bayi itu. Lu tanya Bu Dokter anak, Mbak Dini, ya beda ya. Walaupun mereka belum bisa ngomong, ya tapi nggak tahu. Pika bisa bisa komunikasi pakai bahasa kolbu. Kadang orang tuanya yang nggak paham. Nah, lihat anaknya. Nah, kembali ke kondisi bayi. Bayi itu ya, memaafkan. Coba lihat anak-anak kita. Nangis, marahan. 5 menit kemudian ketawa-ketawa. Kayak nggak pernah terjadi. Itu kualitas. Karena udah masih fitrah. Nanti sebenarnya mulai ketika mereka bicara, gitu ya. Siapa yang bilang Imam Ali? Itu udah muncul tuh syahwat, udah kebentuk kawan nafsu. By the time they start to talk. Ya. Karena udah akalnya udah muncul, kemudian orang tuanya lah yang menjadikan mereka Yahudi, Majusi, Nasrani. Itu udah kecelup sama sifat-sifat orang tua, baik yang baik maupun yang buruk. Anak udah mulai ngeluh, tantrum, ya kan? Kalau nggak dikasih ngambek, ini dari siapa ya orang tuanya? Ya, jangan marah sama anak. Nanti tantrumnya berubah. Usia puber kayak gimana, usia 20 tahun kayak gimana. Nggak usah lihat kemana-mana, ya itu cerminan anak kita itu. Hasil bentukan orang tuanya sendiri. Jadi kalau anak bertingkah atau apa, yang pertama harus dilihat, astagfirullah, ini aku apa ya Allah. Ini Allah sedang mengajari kita tentang sesuatu lewat cermin kita berupa anak-anak. Nah itu yang belum kita bahas tuh dari Adam alaihissalam. Periode ketika Habil Qabil. Kenapa mesti ada Qabil nih? Ada oknum yang bikin runyam. Anak Nabi loh ya. Tetap aja ada yang bikin masalah. Nah, jadi ini renungan buat kita. Kita arah hidup kita udah bener belum? Karena taubat itu ditentukan oleh arah. Kan namanya kembali, ya. Karena kan memang kembalilah kepadaku surat Fusilat. Wahai jasad, ya, wahai jiwa, langit dan bumi dengan sukacita atau terpaksa. Tauan au karhan. Padahal dalam beragama itu dalam surat Al-Baqarah la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan. Ikra itu sama akar kata dengan karohan, terpaksa.
Jadi kalau beragama terpaksa, ya kita belum beragama. Sholat masih males-malesan. Nah, mungkin agak kayak gitu ya, tapi misalkan lagi ini azan, aduh udah azan lagi. Hati tuh yang bisa nggak ngukur. Aduh udah azan lagi. Nah itu ada sebuah di situ mesti kita istighfar. Dipanggil oleh sang kekasih kok malah mengeluh. Berarti sasaran pandangan hati kita masih kepada selain dia. Karena kalau orang benar-benar kesengsem, ya buat ketemu sama orang sesuatu yang dicintai, dipanggil tuh langsung, oh ya ya ya, jangan dipanggil. Gitu telepon berbunyi gitu ya, lihat namanya udah deg-degan gitu, ya kan? Nah jadi kita kontemplasi deh hari ini. Saya pengen dengar juga dari sahabat-sahabat apa perenungan sahabat-sahabat jelang akhir tahun ini. Ini khususnya ini ngaji kita gini tuh mengarah kemana supaya supaya ada visi barangkali ada masukan di tahun depan. Um, Kalau ini kan disebut kajian suluk ya. Jadi karena suluk itu adalah menepaki sebuah jalan kecil, salaka. Jadi bukan jalan besar. Jadi artinya setiap orang harus dengan perenungannya, kita ngaji bertahun-tahun begini tuh makin mengerucut kepada siapa diriku. Dan itu kemudian akan membuahkan sebuah perenungan harusnya ya, dia semakin fokus kepada apa-apa yang dia berikan. Jadi setiap apapun yang Allah takdirkan itu bermakna sesuatu buat dia. Dia membaca dirinya. Udah makin kalau udah seusia gini kan kita udah nggak sporadis lagi gitu. Semua hal tuh dipikirkan. Weekend itu nggak "Duh, kemana ya ada arahnya gitu loh. Sekedar ke mall asal juga akan diminta pertanggungjawaban. Sayang gitu waktunya masalahnya. Usia itu tadi ya kita masih berbekal. Kita masih berbekal untuk akhirat dan setiap hari adalah sebuah pemberian yang luar biasa, sebuah keajaiban dan di situ kita ingin meraup ya apa-apa yang terbaik yang telah Allah siapkan di hari ke hari. Nah, tapi kalau tanpa taubat, tanpa penghadapan wajah, tanpa ingin diatur oleh Allah, tidak pernah ijab kabul ya. Wajib ya kalau kita benar-benar mau taubat sama Allah, sok atau ngomong. Mau nanti pas habis Isya kayak habis maghrib, mau apa, pokoknya harus ada ya sebuah dialog munajat sama Allah Ta'ala yang berasal dari dalam hati kita yang mengatakan ya Allah aku ingin kembali kepadamu aku ingin mengorientasikan semua hidupku untukmu ya. Jadikan aku apapun yang kau inginkan agar aku bisa berdekat denganmu yang penting aku pengen dekat. Nah menjadi orang-orang yang didekatkan pada Allah itu tahapan kedua suluk sahabat-sahabat. End game-nya tuh kita cuma pengen dekatan sama Allah. Tapi dimulai dari ini hati mesti selamat dulu. Kalau hati masih dibikin gonjang-ganjing oleh masalah ekonomi, ya, ujian kehidupan, masih khawatir, gelisah, marahnya masih belum terkontrol, belum selamat berarti itu hati. Bahaya kita pulang ke alam barzah masih bawa begitu. Di sana, kata Rasulullah SAW, perumpamaan alam barzah itu seperti perumpamaan dunia terhadap rahim. Coba bayangkan. Dunia yang seluas ini bandingkan rahim ibu. Nah, kita akan masuk ke alam yang wah, kompleksitasnya tinggi. Nggak tahu lagi jalan-jalannya. Belum di booking lagi hotelnya di mana. Ayo, nggak jelas. Apa nggak ketar-ketir tuh? Kita masuk ke alam yang belum pernah ke sana, nggak ada guide-nya, nggak bawa ATM, nggak bawa telepon, belum booking hotel, nggak bawa koper, cuman bawa kain kain kafan juga nggak dibawa, ya, cuman nganterin ke kubur. Coba bekalnya apa? Kata Rasulullah SAW ada 3 hal. Ketika orang meninggal, itu amalan masih mengalir. Nah itu harusnya fokus tuh. Amal-amal soleh, zakat, infak itu masih infak sedekah kita ya terutama. Kalau zakat mah itu mah wajib. Itu kalau nggak keluar akan membakar harta lain. Amal soleh, anak-anak ya. Anak soleh. Kalau secara fisik tidak melahirkan anak, setidaknya kan amal-amal kita itu anak-anak kita juga. Nah, yuk jadi saya akan mengundang sahabat-sahabat, kita akan banyak sharing di pertemuan terakhir 2024 ini.
So, what is your contemplation di 2024 terkait dengan apa-apa yang kita kaji sama-sama di kelas ini? Silakan sama-sama. Langsung di unmute boleh. Ada yang aku mas lebih seneng chat ngetik boleh. Silakan. Ayo, Nel, kamu udah open video, silakan. Nah, dia di Kudus. Apa perenungannya? Bagaimana kajian ini bisa membantu sejauh ini? Perlu nggak sih? Atau kita tutup aja nih? Kalau misalkan, bosen deh, kita break dulu setahun. Ya, bisa, nggak apa-apa. Sok. Saya selama ada orang yang masih masih nongkrong ini, ayo kita ngaji bareng. Karena saya juga ikut belajar. Gitu ya, Nel? So, your turn. Di unmute. Nggak kedengeran. Mana? Eva saya jadikan Warahmatullahi. kohon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan berhenti ya. Jangan berhenti ya, insya Allah, mangga. Masih masih perlu masih perlu terus diingatin teh. Hmm. Hmm, ya gitu deh. Nadia on and off-nya udah lagi pas Malah kita kita semua masih belajar. pas kita lagi di Zoom. Oh, terus, begitu bling ketemu sama siapa gitu. Terus langsung ting 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 ting. Tanduknya tuh keluar semua. banyak banyak sound effect gue ya. Gitu kalau tanduknya keluar. Eh, Terus Yakin gimana? Tapi belajar apa sih tahun ini? Setidaknya tahun inilah tahun yang ini. berubah dalam hidup pasti ya seiring dengan pemahaman kita, kondisi dunia sekitar takdir juga akan mengikuti tuh tantangannya. Hmm. Karena dia banyak interaksinya tuh sama suami ya. Hmm. Hmm, kalau kalau bikin suami tuh cepet banget reaktif terhadap reaktif reaktif banget. Ya misalnya ada apa langsung dia judging persepsinya terus saya tuh dalam hati deh, ih gemes deh, nggak usah ngomong gitu. Saya udah terus diingetin itu loh yang dari Alip yang di Talip itu. Cabutlah keburukan di saudaramu dengan mencabutnya dari Majelah. hatiku. Jelebnya, mak jeleb banget tuh. Ya Allah. Terus eh, apa ya? Berusaha berusaha buat oh ya berarti ada di Nadia gitu ya. Tapi ada kayak aku nggak gitu deh. Iya, ngeles ya. Paling hawa nafsu tuh paling pinter ngeles tuh. Dia punya 1001 dalil menjustifikasi bahwa enggak itu salah dia, bukan aku. Selalu Ternyata kayak mungkin gitu. Nadia juga judging. Cuman Nadia nggak Hmm. ngomong. Hmm. Sangat halus. Itu rahmat Allah tuh ditampakkan. Ya, orang yang dekat tuh paling paling eh, efektif ya. Karena kita kan lebih tersakiti oleh orang yang dekat kita kan dibanding orang yang ya jauh interaksinya. Jadi belajar dong dirimu. Iya Belajar belajar. nggak judging ya. Belajar kalau lihat Belajar. keburukan terutama di pasangan lebih ke kontemplasi ini apa ya aku. Itu Mm-mm. Cuma emang butuh waktu lama ya tesnya. Dan iya memang. Heeh. aduh. Mesti banyak istighfar pokoknya. Pokoknya Mm-mm. garda ya dijaga dengan sholat. Kalau perlu sholat apa sunatnya tambah gitu sunat sunat. Ya itu menambah si jiwa, cahaya kekuatan jiwa. Jiwa makin kuat, akalnya makin makin pinter dia membaca kondisi. Jiwa pinter tuh dia makin sabar orang, makin bersyukur, otomatis, otomatis. Makin kita benar taubatnya, taubat arah ya, berarti makin kita mendekati Allah Ta'ala. Ya, dia kan nur, ya, an-nur. Dia sang sumber cahaya. Sifat-sifat baik akan makin memancar dari kita. Sabar, nggak marah, nggak nggak gampang tersinggung. Itu kita harus menjadi saksi atas diri sendiri. Iqra kita baca kafa binafsika gitu dalam Al-Quran. Bacalah dirimu sendiri. Cukup dengan dirimu. Jadi kita
oh ya setahun ini ya, aku tuh jadi gampang memaafkan. Ya, itu bukan karena hasil mengikuti kursus cepat bagaimana cara, bukan, itu mah bener-bener Allah aja yang ganti, cabut kemarahan itu 3 biji yang kita punya 100 misalkan ya, dicabut satu-satu, jadi berkurang, dada tuh makin lapang. Nah makin lapang karena solder harus kosong memang, soldernya harus lapang, kosong begitu. Nah lapangnya itu memberi akses biar cahaya masuk ke kol. Makanya kalau Rumi, Jalaluddin Rumi ya, puisinya kan, um, the pain itu, rasa sakit itu adalah tempat di mana si cahaya masuk. Sakitnya itu ketika sesuatu dicabut karena saking melekat sama dinding solder, jadi dikletekinnya sakit. Tapi itu menjadi sebuah tempat lokus di mana cahaya jadi bisa masuk. Karena sebenarnya cahayanya selalu berpendar, selalu ada bersinar. Cuma kita tertutup hati kita dari cahaya itu. Allah Ta'ala dekat selalu sama kita. Kita aja yang, mana engkau ya Allah? Di sini gak kedengeran. Ya, di sini nggak kelihatan karena kitanya keblok hatinya. Aku lebih dekat dari urat nadimu, gitu. Aku menjadi teman duduk orang yang mengingatku. Udah begitu, ya, kita kata ya Allah, udah langsung Allah hadir. Nah, kita tuh yang kurang kurang munajat, kurang zikir. Sholat pun tidak dijadikan sebuah sebuah momen di mana kita betul-betul menghadirkan dia, karena hati kita nggak hadir, dia jadi nggak hadir. Kayak lagunya Hmm. Bimbo, aku jauh, engkau jauh. Aku dekat, engkau dekat. Dia akan tergantung hati kita. Kalau kita siap, dia hadir. Kalau hati kita hadir, dia hadir. Kehadirannya itu mengubah diri kita. Jadi tanda orang itu sholatnya benar, berubah itu karakter. Otomatis itu suluk. Ikuti syariat Rasulullah. Sholat tuh benar-benar tiang agama tuh. Tegak adanya. Kalau sholatnya benar aja ya, ikuti itu. Sholat tepat waktu seusaha mungkin. Kalau lagi di jalan atau apa, dijaga. Kalau kita bikin agenda atau apa, sebentar, zuhur segini, sholat dulu deh, gitu. Jangan sampai di jalan, ya tuh nggak di manage sih waktunya. Ya, Hmm. jadi kitanya dong yang, masa kalau mau ketemu direktur atau orang penting 1/2 jam sebelumnya udah, sih karena nggak mau telat. Ini setiap kali sholat hare-hare kalau kata orang tuh. Kan Allah melihat, kamu nggak serius, dia pun tak serius. Nikmatnya, rezekinya, pengaturannya, karena kita belum siap. Karena kalaupun diberikan akan mubazir gitu. Jadi dia sebenarnya menunggu kesiapan kita. Hati kita siap ya Allah. Silakan aturkan. Mengatur tuh. Hadir ya. Kehadirannya ajaib. Kehidupan mungkin di awal-awal seperti sebuah jungkir balik ya. Kehidupan kita kok kayak, tapi di situ akan merasakan sebuah lega, lapang. Saya lagi nonton dokumenter. Saya tuh paling seneng lihat dokumenter orang gitu ya. Ada di Netflix tentang Martha Stewart. Jadi di Amerika tuh ada figur, ya selebritis namanya Martha Stewart. Jadi dia tuh punya TV show atau punya buku atau apa tentang, ya tentang home living lah, bikin gardening, masak, beresin, apa namanya, gimana caranya bikin, buat perbaikin jendela kayak gitu gitulah. So orang ini tuh sukses 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 sukses, the first American billionaire, jadi ya, perempuan bisa jadi miliarder. Wah, hebat 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 hebat, sampai Allah Taala bam masukin dia jadi masalah inside trading lah, dia punya eh, saham di New York. Ya caranya dia jatuhkan begitu. Apa yang terjadi? 5 bulan masih di penjara. Coba bayangin. Ini orang yang biasa kemana-mana pakai pesawat jet pribadi ya. Wah, baju tas branded, tinggal di mansion, penjara, dan tidak ada special treatment jika di Indonesia. Penjaranya beneran ya. Maksudnya diperiksa itu semua, kalau masuk penjara you have to strip semua, baju dilepas ya kan, suruh jongkok, harus, wah pokoknya kata itu memalukan banget, ya kan harus diperiksa. Jadi orang masuk ke penjara jangan-jangan bawa senjata, ya kan? Kadang ada trik, aduh maaf ya, memasukkan senjata di anus.
Nanti ada aja pokoknya aneh-aneh lah di situ mah. Makanya harus diperiksanya sampai harus wah. Ya, dan dia tidak dapat perlindungan di sana. Jadi wah kadang dia bisa dipukulin orang atau apa ya. 5 bulan loh, bayangin di penjara dengan, aduh itu makanan katanya nggak enak semua, kopi begitu makanan penjara ya. Terus satu saat dia pernah ketemu karena ini orang modis gitu ya. Tiba-tiba ada sipir penjara yang pakaiannya modis. Terus dia kan, oh ini pak bajumu bagus dia pegang. Ternyata ada aturan kalau kau menyentuh sipir penjara, kamu harus masuk ke penjara yang maksimum security di bawah tanah yang sempit, WC di situ gelap dan dia harus di situ untuk beberapa hari dihukum. Hanya gara-gara menyentuh, kan dia bajunya bagus. Mhm, mhm. Dia ngalamin itu semua. Wah, beberapa hari pertama, minggu-minggu awal menderita banget, tapi aku selamat. Yang membantu adalah dia nulis gitu ya, dia kontemplasi gitu. Di minggu bulan pertama kemudian ketemu temen, dia senangnya gardening dan lain sebagainya. Singkat cerita, 5 bulan itu dalam testimoni teman-temannya, ya dia keluar penjara menjadi orang yang baru. Hal yang aneh katanya, justru episode dia di penjara itu membebaskan dia. Aneh ya, secara fisik. Membebaskan dari apa? Karena selama ini dia tuh selalu care apa kata orang. Ya, stres terus hidupnya. Kalau sama orang marah-marah gitu ya. Wah, pokoknya setiap orang nggak ada yang betah kerja sama dia. Tapi emang perfeksionis orangnya karena bawaan dari bapaknya. Bapaknya gitu marah-marah, salah dikit digampar kayak gitu. Jadi kena tuan ke dia. Ya itu tadi saya ya. Orang tua yang menjadikan dia, ya itu karakter menurun, berubah. Ya walaupun masih keras, tapi dia jadi lebih soft, lebih melihat beda lah. Ada sesuatu yang dia lihat. Kadang, dan ini kayak Nelson Mandela, orang-orang yang secara fisik kayaknya aib ya. Coba, siapa yang di penjara, wah itu kayak aib banget seumur hidup ya kan. Itu seperti stempel kita pernah di penjara. Nah, belum ngerasain penjara kayak gimana, nauzubillah min dzalik ya. Tapi episode itu malah membebaskan dia. Nah, mungkin penjara kita tidak secara fisik sahabat-sahabat. Dibikin aja sama Allah. Nggak bisa kemana-mana, harus ngurusi adik, masih kecil, ya kan? Kita pikir, kita merasa kayak di penjara, ya kan? Kalau perempuan tuh langkahnya pendek katanya gitu, kalau orang Sunda memang. Dikit-dikit anak sakit nggak bisa. Dikit-dikit kata suami nggak boleh, ya udah gitu ya. Tapi itu kayak di penjara dalam tanda kutip, bener nggak? Kan kita pengennya buah buas, buah buas, buah buas. Tapi ada yang sedang dibebaskan di dalam jiwa kita di situ. Nah, itu yang harus direnungkan. Setiap kita akan melewati episode seperti Yusuf alaihissalam dimasukkan ke sumur, oleh oleh siapa? Abang-abangnya sendiri. Jadi siap-siap tuh. Kadang orang terdekat kita yang menjerumuskan kita ke dalam ya apa namanya eh, penjara kehidupan dan kemudian Yusuf dipenjara di bawah tanah kan, sempat episode Yusuf alaihissalam adalah episode kita. Ada hal-hal dalam kehidupan yang kita merasa penjara tuh kan semua terbatas, keterbatasan dalam kehidupan, finansial terbatas, nggak bisa sebelehar, se, se apa, se, sebebas dulu lagi gitu misalkan ya kita kan suka banding-bandingkan. Tapi sebenarnya di situ ada sebuah hal yang sedang dibebaskan dalam penjara kehidupan. Nah itu. So, jadi itulah paradox in life. Makanya ayat Al-Qur'annya apa yang kau anggap buruk belum tentu buruk. Jadi anggapan kita itu buruk penjara. Kata Allah ini baik. Suluk adalah belajar membaca kebaikannya di mana. Terutama di hal-hal yang kita berat banget untuk menerima, apalagi menjalani. Hmm. Gitu Nel. Terus ada lagi yang mau dibagi? Enggak, itu dulu aja deh.
Alhamdulillah. Masih banyak. Pengen tahun depan lebih baik lagi aja gitu ya. Bismillah, mudah-mudahan bisa bisa inget terus ngelibatin Allah gitu. Amin. Amin. Kunci kita bertambah baik mesti berserah diri. Karena yang tahu baiknya itu siapa? Allah, bukan kita. Hmm, Kita nggak tahu baiknya tuh di mana. Bener nggak? iya, Caranya benar. tuh gimana nggak tahu sebenarnya. Kita berasumsi, oh mungkin ya memang mengikuti syariat Rasulullah SAW, tapi detailnya, kadarnya, berapa lama, berapa intens, Allah karena Hmm, dia yang mendesain semua takdir kehidupan. And by the way, ketika di alam alas tuh si jiwa testify ya bersaksi, kan Allah Ta'ala bertanya dengan pertanyaan retoris, alastu birabbikum, bukankah aku Robmu? Jawaban dari pertanyaan itu ada di pertanyaan itu sendiri. Tinggal jawab iya atau enggak sebenarnya. Bukan open question, siapa Robmu kan nggak gitu. Tapi alastu birabbikum, bukankah aku Robmu? Itu udah aku kan gitu. Iya, gitu jawabannya. Kalau bala syahidna, iya kami bersaksi. Sejak itu, sebenarnya yang punya pengetahuan tentang, karena yang turun di saat itu bukan sekedar misi hidup. Itu yang nanti di rahim turun berupa empat hal. Rezeki, ajal, ya, ya, duka cita dan kesenangan, dan amal. Empat hal itu disebutkan, ditetapkan. Si jiwa tahu. Semua empat itu di arrange, diatur oleh Rob. Kapan dapat duit, kapan bokeh gitu ya, kapan kehilangan ini, kapan si jiwa tahu. Makanya dia tuh tidak tidak berduka cita atas apa yang hilang karena dia tahu akan dikasih yang lain. Sang Rob, si jiwa tahu Rob akan ngurus dia. Nah, kenapa penting untuk menghidupkan kembali hati seperti setidaknya modal awal seperti kita dilahirkan itu saat si jiwa masih hidup dan kita harus bangunin lagi si jiwa seperti lagu kebangsaan kita, bangunlah jiwa, si jiwa tidur masalahnya. Itu yang bikin kita kemudian hanya mengandalkan akal ini, si raga barijeng, si raga teh bodoh nggak tahu apa-apa tentang Allah karena dia tidak pernah ketemu. Yang ketemu Allah itu jiwa kita. Ya paling informasi dari ustadz ini ustadz itu, ngaji ini ngaji itu, masih mereka-reka di neuron akal. Itu si raga, dia cuma bisa menggapai-gapai, nggak jauh jangkauannya. Begitu jiwa bangkit, kolb menyala dengan nur iman, dia memberikan inspirasi, dia ngajarin ke kita dengan meneteskan pengetahuan. Sabar, sabar, nanti ada. Nah, hati nurani itu dari jiwa tuh yang berkata-kata. Sabar nanti juga ketemu. Itu ada dalam diri. Itu yang bikin kita kokoh dalam kehidupan. Nggak gemperan gitu. Itu pentingnya taubat. Ya, itu kekuatan dari si jiwa tuh. Akal jadi jadi cergas, inspirasi mengalir, ya. Nah, yang bisa mengendus amal soleh ya jiwa, akal si raga nggak tahu apa-apa, maka jiwa harus bangkit, dia akan mengajari raga kita gitu. Suluk itu path ya, jalan mencari jalan hidup, aktivasi lagi si jiwa supaya dia melangit, mengembang dari satu langit jadi tujuh langit dalam surat Fusilat itu. Nah itu mah teori seram di suluk. Sekarang hmm, ya pengejawantahannya seperti apa gitu loh setahun ini. Nah, itu yang kita mau gali dalam pertemuan hari ini. What was your experience with that? Karena semua orang inevitably disadar dapat tidak lagi menapaki jalan suluk ya, dengan semua takdir kehidupan yang harus dia tempuh terjang ya. Ya silakan, thank you Nel. hmm. Nanti ada di chat Makasih nih. ya. Iya sama-sama. Tahun ini tahun penerimaan. Wah teh neneng, penerimaan apa teh? Penerimaan mahasiswa baru, penerimaan. Hah? Mana Teh Neneng? Halo Teh Neneng. Coba di-share. Bisa di-unmute Teh? Teh Neneng. Terus Niawati. Iya? Atau belum available? Mbak Dinar. Teh kajian suluk ini sangat membantu dalam menapaki kehidupan.
dan banyak. Itu teh neneng, halo teh Ya, neneng ya. maaf Halo, teh. Oh, aku lagi di wait. jalan. Iya lagi di jalan, Aduh, tapi kade nggak aku apa-apa. lagi nyetir mah. Iya, udah Kade mau nyampe bisik-bisik rumah. banget. Iya Wah, teh nggak. gini, kayak maksudnya tahun penerimaan itu kan sebelumnya aku udah ikutan per SS ya teh tahun Mhm, kemarin. mhm. Nah tahun sekarang itu kan udah mulai yang SS. Jadi kalau tahun kemarin itu ya masih kayak rada baal aja gitu teh. Baal. Ah, ah. Maksudnya Nah nggak kalau kerasa sekarang gitu. itu, Baal. kalau sekarang itu ya udah sejak yang banyak beberapa kejadian itu teh, jadi saya udah mulai merasakan gitu bahwa Oh. eh, banyak yang sudah saya terima gitu loh teh. Hmm. Baik itu kejadian gitu yang kalau hadirkan dari suami gitu kan, terus dari Mhm. anak-anak atau dari pekerjaan gitu. Nah Heeh. ya udah, jadi saya lebih lebih ke menerimanya itu ya dengan sadar gitu. Alhamdulillah. Jadi Gitu lebih kayak ada pemaknaan ya, karena sudah iya. Iya, hmm, karena mungkin alhamdulillah. yang tahun kemarin itu udah ada apa, udah ada bukan ilmu, pengetahuan gitu yang udah disampaikan. Nah, terus yang tahun sekarang ini jadi semuanya tuh pada keluar gitu teh. Misalnya Hmm. ya kayak Hmm. bisa menerima suami dengan eh, apa adanya gitu teh, gitu. Hmm. Misalnya Hmm. kan dia perokok ya teh ya. Nah, Hmm. sementara aku kan ada asma gitu teh. Waduh, Jadi deadly combination. bener-bener. Jadi asalnya itu ya Allah teh ngegeremet terus gimana Nah, gitu. iya tuh. Oh, gitu kan udah ke dokter, dokter udah kasih tahu, Pak, ini ibunya gini, Bo ya. Kalau mau ngerokok ya jangan di rumah atau pergi aja ke Bogor kemana kayak gitu kan. Sampai disinggung begitu sama dokternya tuh. Ya tapi ya Terus, gitulah gitu. Itu ya udah, saya udah ya udah gimana gitu, asalnya tuh masih gini, tapi ya tahun ini tuh karena sejak ya mulai tahu gitu Serambi Suluk gini-gini, ya udah diterima, diterima dengan catatan catatan itu ya bicara baik-baik gitu teh. Terus ah, ya minta sama Allah gitu, Allah yang merubahnya gitu, ya Allah rubahlah ini makhluk ciptaanmu juga ya Allah gitu. Apa namanya, terus, ya maksudnya umatmu juga ya Allah gitu, umatmu ya Nabi ya Nabi Muhammad salam gitu, maksudnya apa, curhat gitu teh jadinya ya mangga gitu silahkan gitu, kalau yang berhak ngatur mangga, kalau misalnya dari apa dari saya nggak bisa gitu ya mungkin Allah lah yang bisa merubahnya gitu loh teh, satu itu. Terus yang kedua, yang masalah mobil ini ya teh ya, yang mobil kemarin kena itu, ya udah saya ah, pasrahkan, ya di udah. Ya udah dirampok, dengan dipecah uh, kacanya itu ya, ya ya diambil. dengan mudah kan, ya udah iPad-nya ketemu, mobilnya juga ya udah ada asuransi, ya udah beres gitu, paling ya berhutang aja dengan si itu siapa sih, kartu kredit itu ya teh. Ya Hmm. udahlah pelan-pelan dijalanin gitu. Jadi itu penerimaan lagi tuh udah aku terima. Terus yang ketiga, anak teh. Anak aku udah mau lulus ya teh ya, kemarin itu udah sidang, udah segala macem, udah nilainya udah bagus gitu. Ada biasalah, ada skripsi, ada revisi sedikit, cuma apa, cuma tipe-tipe gitu. Nah Hmm. dilalahnya teh udah nilainya bagus, itu apa, revisiannya itu telat. Jadi Oh, si apa, si dosennya itu biasalah ngambek gitu ya teh ya, mungkin ngerasa heeh. ini ayo apa teh, suruh diulang teh, Halo, suruh diulang gitu. Aduh ya Allah nah, gitu, udah aduh kata sama anak ini udah gimana gitu, tapi ya udah mungkin ada apaan lagi saya nggak tahu, pasti mungkin belum saatnya kali dia apa lulus gitu, maksudnya dengan ini selesai gitu. heeh, Terus heeh. ya udahlah diterima lagi gitu teh. Ya Allah mungkin ya Allah punya maksud lain gitu. Udah tuh kan apa namanya, nah terus di pekerjaan juga gitu teh. Di pekerjaan juga orang yang diandalkan tiba-tiba harus keluar gitu karena Ya, dia punya masalah gitu. Ya harus otomatis cari lagi, terjun lagi gitu. Terus ya udah ya Allah, coba bantu untuk menyelesaikan ini gitu. Beri pengganti yang terbaik gitu. Nah, seperti itu tuh sampai yang terakhir ini gitu, yang masalah di pekerjaan. Nah, jadi ya memang benar diterima aja gitu tahun ini, apapun yang Allah hadirkan gitu. Dan aku percaya gitu, satu waktu dari heeh. masalah-masalah itu pasti akan Allah selesaikan juga. Entah bagaimana caranya, kan di luar nalar ya Teh ya. Misalnya kayak Betul. suami berubahnya nanti kayak apa juga. Aduh, kalau di pikiran mah saya nggak bisa Pusing. gitu loh Teh. Bener, heeh. Gitu. Terus Jadinya yang kesel terus.
Kalau iya kita gitu. punya Heeh. nanti Terus ya iya terus tegang. yang anak Terus gitu ya alhamdulillah heeh. di ujung tahun ini dia udah selesai, besok rencana mau wisuda udah selesai Wow. alhamdulillah gitu Walaupun ya sempat Allah. khawatir tuh kemarin ya, Iya gara-gara betul. perjalanan itu. Terus ya Ternyata Allah, lulus juga, heeh. alhamdulillah Ya tuh sudah kan tuh Allah kan. selesaikan juga gitu. Nah terus Nah, gitu. masalah yang pekerjaan, Mm-mm. alhamdulillah teh ketemu orangnya baik, bahkan lebih bagus dari orang yang sebelumnya, gitu kan? Nah, Terus yang kan, jadi ya Allah gitu, tinggal kan satu kata ini itu lagi cara teh. Allah Iya memberikan betul, ya. tinggal Cuma satu kita ini nggak tahu lagi. saat itu bahwa akan diberi yang lebih Iya, baik. Itu nah masalahnya. itu benar. Makanya Tetesa kan bilang harus berhusnuzon gitu sama Allah itu ya. Dan itu Nah, kita harus percaya banget gitu. Semakin kita percaya itu, ya insya Allah itu Allah tuh juga deketnya itu ya di situ gitu, ngerasa gitu. Ya Allah tuh deket tuh ya deket. Bener-bener terasanya itu dengan tadi merubahnya gitu. Ya memang harus sabar ya teh ya. Terus harus iya. berdoa, terus ya harus deket gitu sama Allah itu ya dengan syariat-syariat Ya memang tentunya gitu. saat menjalaninya ketar-ketir itu bagian Iya, dari itu mm-mm, ya. betul gitu. Jadi ya gitu deh, tahun ini alhamdulillah gitu. Ya mungkin Ini tinggal bersaksi PR. ya bahwa sang Rob itu bekerja gitu loh. Ya, gitu Dia tah. yang Itu bener teh. beresin. Bener Iya. banget tuh. Ngerasain banget gitu ya Allah gitu. Walaupun mungkin di hati kita itu apa sih namanya kok ada pertanyaan-pertanyaan gitu. Tapi ya Iya. sedikit demi sedikit itu terjawab. Oh, ini maksud Allah gitu. Jadi kalau kata itu ada istilah guru siap, murid siap. Gimana teh? Ya, begitu murid siap, guru hadir. Nah, itu. Jadi mungkin Kita siap, pada ya. saat itu saya belum siap, anak saya juga belum siap gitu loh. Gitu. Nah, ketika memang udah waktunya, Allah tahu ini udah pada siap, ya itu Allah hadirkan gitu. Jadi ya udah saya mencoba sabar gitu. Untuk yang satu ini teh, tinggal yang satu ini teh. Itu Itu emang rada semua berat punya sih. semua punya ujian pamungkas yang Iya, telah iya, 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 iya. Gitu dah ada. kurang lebih lah Iya, sharingnya. ada ujian tuh, ada yang harian, mingguan, tahunan. Iya, Menderanya iya. itu seperti itu memang. Karena dalam Al-Quran dikatakan dalam setahun tuh minimal orang diuji 2 kali. Jadi ada hal-hal yang menghentak dalam kehidupan. Sampai Nabi Isa kalau nggak salah yang bilang, misalnya gini, ada orang yang aku mau nyepi ah, biar pusing udah dengan manusia. Misalnya gitu ya. Seandainya dia pergi ke tengah samudra, nggak ada orang kan di situ, ya dia pikir bisa, wah aku bisa tenang hidup. Tidak, Allah akan mengutus sesuatu, seorang hambanya yang khusus ketemu dia dan menyakitinya. Jadi mau kita nggak bisa sembunyi di mana, ya Iya, artinya. bener teh itu. Kayak Iya, misalnya gini kan suami nih teh. menyakitinya tuh Udah bikin kegel, itu juga gitu teh. menyakiti tuh. Udah tahu kan teh asma itu kan nggak boleh asap, nggak boleh rokok, Bapak ini penting debu-debu gitu curhat ya. ya. Terus ya Allah, jadi mikirnya gini, ya Allah apa lu nggak kasihan ya mah? Lu nggak sayang kali gitu loh teh. Kadang, tapi ya itu tadi Jadi, ya mungkin belum di. nah itu poin penting untuk bicara dari hati ke hati tuh. Iya, iya, Karena iya, ada iya. sesuatu yang dalam di situ. Ya, Iya, mungkin betul ini betul. harus bicara antara kedua. Bapak teh gimana sih? Kan Heeh, udah heeh. tahu saya teh gini. Kenapa dikerjain juga? Nah, Heeh, pasti ada sesuatu yang dalam. Mungkin biasanya ya kalau udah heeh. menggali, karena menggali dia sendiri. Dulu mungkin dia digituin sama orang tuanya. Misalkan Heeh. gini. Jadi ada similar treatment dari seputar atau siapapun ya, orang tua atau sesuatu yang memberikan influence ketika dia bertumbuh kembang. Ada episode ketika kan saya udah bilang begini tapi kamu melakukan juga nah kayak gitu. Jadi dia mengulangi itu patternnya. Coba temukan kenapa itu. Karena mesti ada sesuatu di situ. Karena kalau orang paham, ya jadi gitu loh. Ada sesuatu di situ. Itu bagian dari suluk. Suluknya dia juga Oh untuk iya, menemukan kenapa kok kayak kan kita merasa seperti tidak dianggap gitu. iya benar. Nah, itu kan sakit. Heeh. Aku udah ngomong 100 kali. Kok kayak nggak nganggap. Dan ini asma loh ya, aku bisa mati. Gitu Iya, kalau iya, 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 iya kayak kan gitu. iya itu kayak kayak aku nah perasaan itu kan kayak menggerus kalau lagi hubungan relationship tuh itu penting untuk diadres untuk dihadapi. Yuk kita duduk, Pak, saya mau bicara tentang ini. Kenapa? Udah tahu saya gini, gini. Saya bicara hati ke hati. Saya tuh kalau Papa setiap kali melakukan itu saya merasa nggak dianggap gitu. Bukan masalah ya jadi saya tuh gimana ya ngomonglah emang
kenapa sih gitu? Kenapa Oh, nggak bisa ya, salam. kemana gitu loh? Ya cuma keluar rumah kan gampang. Iya, iya, Kenapa iya. harus dalam rumah yang tahu saya kena gitu? Atau kalau perlu merokoknya nggak perlu dihembus, semua telan. Iya. Dia kadang gini, ya Pakai Allah kok ego, plastik ya sendiri ego aja tuh. banget itu ya teh gitu. Iya. Coba bicara dari hati ke hati, itu penting untuk diadres. Iya, Ya, benar-benar. karena itu biasanya nah, cari momen yang tepat, cari waktu yang enak, dengan santai ya ngomongnya. Karena kalau laki-laki belum apa-apa udah gini ya Pak ya, wah nadanya udah gitu mereka udah hilang, Iya, iya, nggak iya, akan iya, iya. denger, nggak akan denger beneran, nggak akan denger karena mereka akan defense mechanism Iya, gitu. iya. Nah, kalau dibelai kan laki-laki tuh kayak anak aja gitu ya, gampang sebenarnya kalau menundukkan mereka mah dengan lemah lembut itu mereka denger tuh ya. Coba ada sesuatu di situ kan ini masalah yang masih meradang kan teh. Iya, betul, betul banget teh. Gitu tetap ke- sama Allah dulu minta diajari cara ngomong, diajari angle-nya apa gitu ya. Nah itu Hmm. inspirasinya mengalir tuh. Nah nanti dalam sekian minggu ke depan testimoni lagi ya. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan bisa nih. Nah, ya. Ini nanti Allah ajari. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Al-Quran bilang gitu. Siapa yang bertakwa, Allah akan ajari. Ajari itu, ya ini kayak gini-gini nih. Kita penting Iya, ngadepin, iya, ya. iya. Diajari secara spesifik. Nah, langsung diajari oleh Allah. Ya, kita mau konsul sama Ustadz juga, dia nggak tahu pernak-perniknya. Nggak bisa membaca hati kondisi dua orang itu. Paling general yang dia kasihkan, oh sabar harus dengan baik kayak gitu-gitu aja. Tapi pengajaran dari Allah itu spesifik, ngomongnya kapan, topik harus dibicarakan, inspirasinya mengalir beneran tuh. Nanti nanti dia akan bekerja. Itu tadi ya yang Nadia sebut, menyitir apa kata Ali Abi Thalib, cabutlah keburukan dari saudaramu dengan mencabutnya dari hatimu. Nah, mungkin kita juga ada double-nya tuh ngeyel. Ya, dibilangin tapi tetap itu diistighfari dulu. Begitu kita cabut tuh, nanti si suami berubah. Teh. Hmm, iya, 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 iya. Hmm. Ini cara Allah menunjukkan, lah iya ini kamu. Aku ngomongin gitu-gitu ya. Nah, aspek yang mana? Istighfar aja, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Fokusnya kita ke dalam diri dulu. Sebelum kita, ini fokus di saya si suami. Iya, dari kan narasinya seolah-olah dia yang nggak dengerin. Tapi jangan-jangan Iya. aku, aku yang tidak Hmm. mendengar dia, tidak mendengar Allah Ta'ala. Kata Allah, kamu mana sih ke sini? Aku udah bilang dari zaman dulu, gitu nah, kan? Iya, Hmm. iya. Mungkin kita tidak merokok, jelas ya, karena punya Iya, asma. Tapi ada sebuah hal yang sebenarnya membawa mudarat, tetap dilakukan. Mungkin tidak secara fisik, tapi secara respon hati. Responnya begitu-begitu terus. Gitu kata Allah, lah ini ya kamu. Mungkin apa namanya, kan merokok itu tidak sehat sebenarnya. Suami iya. juga tahu, everybody Tahu, knows. tahu banget Itu teh. tahu banget Tahu di kultusnya banget ada, itu. ya kan? Karena dulu tuh dia nggak merokok waktu anak lahir pertama itu dia sehat gitu. Maksudnya berhenti Hmm. dia ngerokok tapi bisa berhenti loh teh sampai berapa tahun anak itu. Nah, Nah, udah ini ini yang bikin sekarang dia ini tiba-tiba balik lagi. iya, mungkin ada Iya. sesuatu kali ya teh ya. Ya itu tadi. Nah, itu juga itu patut digali tuh. Iya, iya, iya. Kenapa sih papa teh? Dulu kenapa sih? Gitu. Terus Nah, apa sih memang? Karena biasanya ada rokok itu kan, ya banyak teori bisa di Google lah. Itu ada semacam soothing hmm, mechanism. Ya, kalau zaman dulu waktu kita bayi ngempeng, dot gitu kan, iya, iya, itu iya. soothing mechanism. Itu soothing mekanismenya ngerokok. Emang nggak bisa dialihkan jadi sholat, zikir gitu kan? Itu soothing juga misalkan. Kenapa sih ngerokok? Coba tanya, ya. Dalam banyak hal yang bisa dieksplor di situ, ya. Insya Iya, Allah, Bismillah ya. iya, Ya, Bismillah. Alhamdulillah. Tapi terima kasih tuh testimoninya ya, bahwa ketika masalah kehidupan kemudian kita berhadapan dengan masalah yang real ya. Tadi Teteh bilang di kerjaan sama anak. Kalau dulu panik ya, cari masalah horizontal. Wih, 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 wih. Hmm, Capek kalau gitu terus. Allahnya di mana? Padahal maksud Allah ngirim ujian dan masalah itu agar kita mengingat Dia, mendangak gitu loh. Ya Allah, makin dekat. Maksudnya dipanggil. Tapi kalau misalkan ujian,
ada ujian duit, kita larinya ke orang itu karena Allahnya nggak pernah disebut ya, jadi miss gitu loh. Si ujian itu tidak malah mendekatkan kita sama Allah Ta'ala. Nauzubillah min dzalik. Sementara target kita tuh harus jadi syuhada, saksinya yang sejati. Karena dulu ketika di alam alas tuh kan bala syahidna, kami menyaksikan. Coba sahabat-sahabat, dari kata menyaksikan saja. Menyaksikan itu kan menjadi saksi. Berarti siapa yang berbuat? Allah. Siapa yang mengeluarkan kita dari masalah itu? Allah. Siapa yang ngasih rezeki? Allah. Siapa yang mengubah anak kita? Allah. Nah, begitu kita bersaksi Allah di balik itu semua, kita tengah bersaksi bala syahina, engkau Rob. Kalau itu terus, si hati bercahaya, lapis demi lapis. Dari luar, masuk ke 7 lapisan ke dalam, di lapisan ke dalam, nembus ke alam Jabarut, ces, misbah nyala. Itu saat kita sudah menempuh ke tahapan kedua dalam suluk. Misbah yang berpendar dalam surat An-Nur ayat 35. Alhamdulillah. Tur nuhun teh Neneng. Sing Ya, selamat sama-sama jalan di Teh. jalan lagi nyetir. Iya, Mangga. Tur iya, iya. nuhun. Iya. Dari Mbak Dinar, kajian suluk. Boleh di unmute Mbak Dinar? Kajian suluk ini sangat membantu dalam menapaki kehidupan. Wah, apa nih contohnya? Boleh kasih contoh? Dan banyak pelajaran kehidupan. Tapi kenapa Banyak banget orang-orang sih Teh. belum? Kenapa? Banyak banget. Oh ya, boleh kasih contoh Iya. dong biar kita ya belajar. Apa ya? Aduh, Hmm, kan cobaannya banyak banget juga Teh. Tapi alhamdulillah itu selalu masuk gitu loh Teh. Dari kajian suluk itu kayak gitu. hmm. Contoh boleh kasih contoh, Mbak Dinar? Oh By boleh. the way, Mbak Dinar Eh, di mana posisi? saya yang di Brebes itu Teh. Ya, Brebes ya. Terus Iya. gimana Mbak? Contoh aja satu biar kebayang gitu Oke. maksudnya. Eh, Hmm. seperti tahun ini kan berarti saya kehilangan dua keluarga ya Teh. Ada tante sama om. Dua-duanya sama-sama sakit gagal ginjal Teh. Kalau omnya itu Januari, tante di bulan Agustus. Hmm. 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 Itu kan juga pukulan besar ya Teh. Ya, Perlu mental juga, perlu iman juga kayak gitu. Lah, terus kalau misal saya nggak kembali ke Allah, udah ambiar Teh. ya. Apa sih ya yang terjadi kalau boleh di-share? Sampai bikin ambiar kalau nggak. Itu kayak gimana? Mental sih jadi kayak kayak kecemasan berlebih Teh, kayak gitu. Oh, gitu. Hmm. Dan itu juga terjadi sama sama istrinya omnya saya Teh, kayak gitu. Iya. Heeh. Kalau Sampai ke alhamdulillah kan saya punya eh, apa ya kayak pandangan tersendiri tentang kayak dari kajian suluk ini sih kayak gitu. Tapi kan sedangkan di sisi lain tante saya kan belum dapet ya Teh tentang apa ya misal kayak kajian ini kita harus kalau misal ada cobaan ataupun apa kita harus bersikap seperti apa kayak gitu kan belum dapet kan Teh. Hmm. Eh kalau misal saya kan alhamdulillah udah ada pemahaman sedikit kayak gitu tapi itu sangat membantu buat menerima buat ikhlas kayak gitu. Ya, itu modal. Modal ya. Ya. Iya teh betul sekali. Nah sekarang saya juga kadang bingung teh kalau misal saya harus bilangin ke tante saya kayak gini tapi kan kayak saya juga belum bisa sampai untuk bilangin ke orang kayak gitu loh teh. Hmm. Cara paling efektif untuk bilangin ke orang itu dengan Iya. menjadi sesuatu itu. Kadang nggak Oh perlu dia dengar secara lisan, tapi dia menyaksikan, oh dia begitu ya. Itu namanya dakwah bilhal. Dakwah yang menyampaikan dakwah tuh. Menyampaikan sesuatu dengan perbuatan, dengan karakter kita yang berubah, kesabaran kita, ya, akhlak kita. Itu lebih jauh lebih menyentuh hati dibanding sekedar ngomong. Kalau double oh. apalagi gitu ya bisa. Jadi Mm-mm. ucapannya namanya kaulan sadidan. Kalau istilah Al-Quran kata-katanya kuat. Kenapa kuat? Kan diperkuat cahaya. Karena dia sabar orangnya. Jadi benar sabar ya nak. Tapi uring-uringan si anaknya juga si mama ngomong-ngomong sabar sendirinya marah-marah. Gitu kan? Dia anak bisa Iya. tahu. Tapi kalau
Ada waktu itu ada salah satu yang bertestimoni di sini. Kalau saya mengingat sabar, saya ingat ibu saya gitu. Ibu saya tuh walaupun ditinggal bapak, ditinggal oleh papanya, pergi ke punya kepincut perempuan lain, dia sabar ngurusin anaknya, ya kan, sampai kita semua lulus. Nah itu testimoni anak. Si ibu nggak pernah bilang, nak sabar nih ya, ada ayatnya, ada hadisnya, nggak ngomong gitu-gitu. Tapi dia menjadi karakter yang kuat, tegar. Mungkin dia nangis tapi di belakang anak-anaknya, ya. Oke. Dan tidak pernah berbicara buruk tentang bapaknya anak-anak. Si anak kan menjadi belajar tuh. Nah, kayak gitu-gitu. Itu namanya dakwah bilhal. Si anak kemudian menyerap kualitas sabar, ya, hasil dari perjuangan kesabaran si ibu. Oke, Gitu. oke, Jadi oke. ngomong sama tante, udah fokusnya mengubah diri kita dulu. Kalau kita berubah, dia otomatis akan melihat orang sekitar kita. Nah, gitu. Oh ya. Kalau misal kayak tantenya nanya gitu ya, Teh, saya harus Mm-mm. bagaimana? Nah, Sedangkan saya kecuali juga dia kan tanya belum ya pernah jawab gitu. Kenapa Teh? sebisanya. Kecuali kalau dia nanya kan berarti kan Oke. membuka pos ini, silahkan jawab sebisanya. Oh, Ya, berarti nggak masalah ya, Teh? of course nggak masalah karena itu kan Oke, ya oke. Allah bukakan ya. Jadi hidup tuh enggak, aduh, hidup tuh sahabat-sahabat, setiap nafas kehidupan tuh terlalu berharga untuk sekedar dikeluhkan, ya. Oh, sup sini, oh dingin. Selalu ada hal yang kita selalu bikin senyum gitu, dan selalu disyukuri dalam kehidupan ini. Celebrate life gitu ya. Jadi kita kita selalu merayakan kehidupan. Jadi setiap hari itu sebuah sebuah miracle, sebuah keajaiban sebenarnya kalau kita pahami. Dan setiap saat itu kita dalam sebuah kesempurnaan yang utuh kalau kita ikhlas dan bersyukur. Ingat, bersyukur itu karena sebenarnya iblis itu berkata gitu, kasih hints buat kita tuh. Aku datangi manusia dari depan, belakang, kiri, kanan. Itu 4 penjuru, sahabat-sahabat. Artinya dia akan narik ke depan, narik ke belakang, narik gimana caranya supaya kita tidak berada di koordinat kebersyukuran. Itu caranya iblis. Jadi pertakuti oleh masa depan. Jadi kita nggak bersyukur di saat ini. Jadi kuncinya itu saat ini sebenarnya. Iya, Teh. Kuncinya saat ini. Cuma pikiran kita kan tadi ya Teh Neneng kan itu suami saya, cara ngubah diri di saat ini ada kuncinya tuh. Mensyukuri saat ini. Tentang yang nanti sore, minggu depan, apalagi bulan depan atau tahun depan, no, Tahun depan. udah, don't worry. Dia akan keluar sendiri solusinya. Tadi tuh buktinya tuh bener tuh Teh Neneng kan. Sempet sempet khawatir tuh anak yang nggak lulus tepat waktu. Tapi dia kemudian berubah. Allah ya yang mengubah ya. Ah, pokoknya aku percaya. Bener kan? Jadi kekhawatiran kita tuh nggak beralasan sebenarnya. Kebanyakan ya, kekhawatiran kehidupan tuh kita bikin sendiri. Drama queen teh Iya, ya, gini. Aduh gimana kalau gini? Belum iya, betul, apa-apa. betul. Jadi kita nyelir sendiri. Kata Allah teh, hei. Jadi semua yang horor-horor itu nggak nyata sebenarnya. Itu dalam pikiran kita. Kita yang bikin worst case scenario. Jangan-jangan dia. Padahal kenyataannya nggak begitu. Nah kita kehilangan berada di koordinat. Lihat apa adanya kehidupan itu. Banyak yang miss di situ. Lihat kehidupan apa adanya. It is what it is. Karena kita selalu pakai kacamata hitam. Jadi kalau pakai kacamata hitam semua gelap. Kok gelap begini? Kata orang, ya itu bu, kacamatanya lepas dulu. Gitu, salah. Pakai kacamata kalau kita jernih melihatnya apa adanya. Gitu. Nah, kacamata itu cermin hati. Makanya balik ke tazkiyatun nafs. Kalau hati kita jernih, makanya harus banyak banyak istighfar. Sholatnya benerin. Itu mah otomatis. Begitu kita hati jernih, kita lebih jernih melihat kehidupan apa adanya. Enggak dengan muatan-muatan. Ini kan salah dia. Nah, itu udah emosi-emosi masuk, itu udah muatan tambahan tuh. Ketarik ke kanan, ketarik ke kiri. Emosi itu kan si emosi iblis tuh. Hawa nafsu itu kan ego ya yang paling utama. Apa? Tanda paling utama hawa nafsu. Marah. Hmm. So, kalau darting terus tuh, nah itu tanda-tanda si hawa nafsu masih menggurita. Ya, marahnya macam-macam kan tadi.
dikitik-kitik sama suami, marah tuh. Saya tidak seperti tidak didengar. Wah, kita seperti punya punya argumen kuat ya kan, bahwa dia Iya, yang salah. Tapi sebenarnya kalau bersuluk kita benar, sebentar nih apa kok berulang lagi gitu. Sementara kalau udah beres ujiannya biasanya selesai, nanti akan berpindah ke ujian lain. Sampai kemudian kita jadi paham kenapa Allah Ta'ala menurunkan fenomena seperti ini. iya Itu teh. yang dalam surat Ali Imran, ulil albab yang bisa berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Oh iya Rob, nggak ada yang batil, nggak ada yang sia-sia yang kau ciptakan, nggak ada yang salah batil tuh, nggak ada, nggak mungkin Allah. Semuanya hak, 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 karena dia al-haq. Kalau al-haq berarti wah kebajikannya banyak. Memang packagingnya menyakitkan kadang-kadang. Karena ini dunia Aduh, iya bener. sudah kegelapan kan. Jadi Iya, packagingnya disesuaikan. Mungkin packagingnya berupa sakit kanker. Nah, kan? Siapa yang bilang enak? Semua akan, oh musibah sepertinya. Tapi kalau dibuka, dalamnya mutiara. Tugas kita membuka itu, gali. Mutiara apa yang sedang dia sampaikan dalam hidup kita. Raih itu. Dan itu ada, sahabat-sahabat. Hari ke hari, saat ke saat. Hal yang terbaik yang Allah siapkan buat kita. Hanya hati harus diasah. Bersih, kalau hati bersih, dia bisa nangkep. Dia bisa tersenyum, tauan, menghadapi apapun takdir yang Allah hadirkan. iya. Insya Allah. Gitu Mbak Oh Dina. iya teh. Satu lagi dong teh. Boleh. Kan Teteh sering bilang ya kayak berkontemplasi sendiri gitu. Lah, kadang nggak kalau misal saya berkontemplasi itu kayak saya menemukan oh ini pelajaran yang Allah beri. Oh ini pelajaran yang Allah beri. Jadi kayak semuanya satu-satu tuh kelihatan loh teh. Ya, Alhamdulillah. Ya, 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 itu Kalau kekuatan misal tersendiri ya. merasa kayak gitu Oh, dengan penting posisi banget tuh. saya yang rasa banyak banget dosanya, apakah salah teh? Mbak, itulah jalannya. Jadi yang paling susah itu melihat keburukan diri, kekurangan diri. Orang cenderung tunjuk hidung orang kan, salah dia, salah Hmm. ini. Jarang Iya. gitu, ini salah saya. Mengakui saya punya andil di sini. Itu butuh Iya. keberanian dan ego harus tunduk. Ya, yang salah, apalagi yang anak gitu ya. Weh, berani. Kita merasa di atas angin selalu karena merasa anak itu sesuatu yang kita miliki. Padahal kan enggak. Selalu gitu. Berani gitu sama mama. Wah, pakai pakai dalil. Padahal salah kita juga tuh. Ada kita punya andil di situ. Untuk mengakui itu butuh keberanian. Oke Nah, teh. ya itu apa adanya ya. Udah istighfar. Nah, makanya istighfarnya dalam kemudian. Jadi hidup ini indah. Semua takdir yang mengalir itu suci dan mensucikan seperti air wudhu yang membasuh. Membasuh apa hati kita? Sebenarnya yang lagi dibersihin hati kita. Apapun yang terjadi, makanya terima dulu. Terima dulu. Itu kan tiap hari minta siratul mustaqim ya. Iya. Mungkin ada di siratul mustaqim kalau nggak nerima takdir kehidupan. Nggak mungkin. Inilah takdir kita dan penerimaan itu baru tahap awal. Mensyukurinya adalah tahap lain. Ya, mengagungkannya tahap lain lagi. Jadi suluk itu kita belajar ya di tahap awal, jangan lawan arus kehidupan. Mengalir, sabaha, berserah diri. Oke, kalau ngalir tuh udah kayak body rafting, ngalir aja. Tahapan kedua, makin jago. Dia tidak hanya mengalirkan diri, tapi berselancar dengan aliran kehidupan. Makin jagoan. Oke. Dia pakai tuh aliran kehidupan untuk go forward. Nah, itu suluk. Jadi kita alirannya ke sini asik-asik aja. Semuanya semua baik. Yang dari apalagi orang beriman, buat orang beriman itu ya kalau orang dikasih nur iman, satu titik saja. Itu orang yang dalam genggaman Allah. Segala sesuatu dalam kehidupannya nggak ada yang karena dia lagi diproses sama Allah Ta'ala untuk menjadi lebih baik, lebih baik. Menyempurnakan nikmat. Itu. Kita sedang dalam tahap penyempurnaan nikmat. Semoga sebelum ajal menjemput, sebelum selesai, nikmatnya disempurnakan. Gitu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Gitu. Jadi kalau nikmat tidak mungkin sempurna tanpa kita membaca apa-apa yang dihadirkan. Bersyukur itu kan tidak sekedar alhamdulillah, tapi kamu alhamdulillah apa? Ah, nggak tahu, pokoknya alhamdulillah. Ah, itu kosong. Alhamdulillahnya harus dengan ilmu.
Ketika zikir alhamdulillah tuh, alhamdulillah dapat ini. Mataku masih bisa melihat, alhamdulillah jantung ini, ya Allah alhamdulillah. Beda tuh. Karena makrifatnya jadi tambah. Yang disasar oleh kita tuh kan makrifat. Dan aku adalah kanzun mahfi, khazanah tersembunyi, dan aku rindu untuk dikenal. Itu kan makrifat. Pengen dikenal dia teh. Dia sedang memperkenalkan dirinya lewat ini semua. Udah dipersiapkan dari zaman dulu. Loh mahfuz sudah terbentuk ya. Takdir kita tinggal berselancarlah di dalam aliran takdir kehidupan. Bilang 2025, mari kita merenung semua ya. TVD juga Iya, Teh. ternyata banyak tahun-tahun ya Allah menyelamatkan, banyak testimoni yang yang menyegarkan gitu ya, bahwa oh iya Allah itu bekerja, Allah itu dekat. Kita sangat bisa mengandalkan Dia. Yang lain tuh kadang-kadang aja musiman bisa diandalinnya. Tapi Allah makanya tawakalnya harus ke Dia Ta'ala 100%. Kemudian Dia akan meraih ya. Insya Allah. Makasih Mbak Dinar ya. Semoga semangat terus sahabat-sahabat semua. Iya, Teh. Alhamdulillah. Semoga istiqomah terus ya, Teh. Amin. Amin ya, kita semua semoga diberi istiqomah. Ya, dengan Amin. demikian pertemuan kita di penghujung tahun 2024 selesai ya. Alhamdulillah semoga bermanfaat. Insya Allah tahun depan, oh tahu udah tahun depan, malah minggu depan ya. Tahun depan kita bertemu lagi di tahun 2025. Nah, kita masih masuk mengitari tentang Adam alaihissalam. Kita lihat sampai sejauh mana Allah mengajarkan. Mari kita tutup sama-sama dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Selamat menjelang perayaan atau kontemplasi tahun baru ya. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita ketakwaan yang lebih baik di masa datang. Ya, terima kasih untuk silaturahminya, ngaji bareng selama ini. Ya, semoga kita jalan terus nih, kita jadi komunitas kajian suluk online. Semoga Allah Ta'ala memberkahi pertemuan kita, majelis ilmu kita, memberikan kita pemahaman yang lebih baik, ya, memberi kita iman, dan dengan iman itu menuntun kepada amal-amal, terutama nanti kita bisa mengidentifikasi amal soleh yang diridhoi. Semoga kita semua pulang dengan kolbun salim, selamat, nafsu mutmainnah, gitu ya. Semoga diganti semua orientasi hidup kita dengan la ilaha illallah, tauhid yang kuat, kembali pada Allah Ta'ala. Karena memang tak ada lagi tempat kembali selain Dia Ta'ala. Dan hati ini memang hanya tercipta untuk Dia. Jadi ketika Dia belum hadir, Dia akan selalu gelisah. Ya, hati ini untuk Allah, Allah sendiri. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Terima kasih sahabat-sahabat. Amin. Amin. Sampai Makasih, ketemu insya Allah Teh. tahun depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun, Teh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Selamat wabarakatuh. Terima kasih Teh berkontemplasi. Tessa. Nuhun. Tur nuhun.